Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 4 tentang pendekatan tradisional untuk perumusan teori akuntansi. Yang pertama adalah hakikat akuntansi dari berbagai gambaran. Namun sebelum lanjut untuk menjelaskan hakikat akuntansi dari berbagai gambaran, maka kita harus mengetahui pengertian akuntansi terlebih dahulu. Seperti yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa definisi akuntansi itu sendiri adalah seni maupun aktivitas jasa yang mencakup sekumpulan teknik dan dianggap bermanfaat untuk suatu bidang tertentu. Lalu, pendekatan tradisional dapat dibedakan menjadi beberapa pendekatan, di antara lain adalah pendekatan non-teoritis, deduktif, induktif, sosiologis, dan ekonomis. Di sini ada beberapa pandangan mengenai teori-teori akuntansi oleh para akuntan. Antara lain, yang pertama adalah akuntansi sebagai ideologi. Jadi, pandangan ini menjelaskan bahwa akuntansi dipandang sebagai suatu fenomena ideologi sebagai suatu sarana untuk mempertahankan dan melegitimasi aturan-aturan sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku saat ini. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa. Pandangan ini menjelaskan bahwa akuntansi dipandang sebagai suatu bahasa bisnis. Jadi, akuntansi merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan informasi suatu bisnis. Yang ketiga, akuntansi sebagai catatan historis. Pandangan ini menjelaskan bahwa akuntansi dipandang sebagai suatu sarana penyediaan sejarah atau historis suatu organisasi dan transaksi-transaksinya dengan lingkungannya. Yang keempat, akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini. Jadi, pernyataan utama dari pandangan ini adalah bahwa baik neraca maupun laporan laba rugi harus didasarkan pada suatu basis penilaian yang lebih mencerminkan kenyataan ekonomi daripada biaya historis. Jadi lebih memfokuskan pada harga masa kini dan masa depan, bukan pada harga historis. Yang selanjutnya adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi pandangan ini menyebutkan bahwa akuntansi sebagai proses yang menghubungkan sumber informasi atau transmitter, saluran komunikasi, dan sekumpulan penerima. Pandangan ini memberikan manfaat yang penting baik secara konseptual maupun secara empiris. Yang keenam, akuntansi sebagai komoditas. Jadi, dalam pandangan ini menjelaskan bahwa akuntansi juga dipandang sebagai suatu komoditas yang merupakan hasil dari suatu aktivitas ekonomi. Akuntansi ada karena terdapat permintaan akan informasi khusus dan akuntan mau dan mampu untuk menghasilkannya. Yang ketujuh, akuntansi sebagai mitos. Akuntansi menciptakan mitos yang merupakan cara mudah memahami dunia ekonomi dan menjelaskan fenomena kompleks. Selanjutnya yang ke-8 yaitu akuntansi sebagai alasan logis. Akuntansi dapat dipandang sebagai suatu alasan logis karena akuntansi hadir sebagai suatu cara untuk mengatasi adanya ketidaktepatan dan ketidakpastian atas angka. Akuntansi menjadi suatu perisai jaminan atau sertifikasi otoritas terhadap angka tersebut. Maksudnya, akuntansi itu dianggap sebagai alasan logis karena dia mampu mengidentifikasi transaksi atau memprediksi kejadian di masa mendatang seperti risiko, investasi, dan laba. Yang ke-9, akuntansi sebagai perumpamaan. Akuntansi mungkin dipandang sebagai perumpamaan. Akuntansi memberikan kontribusi terhadap penciptaan suatu gambaran atau citra dari organisasi. Contohnya, suatu perusahaan dianggap memiliki nilai yang baik atau standar operasional yang sehat bisa dilihat dari laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya itu masih merujuk ke akuntansi. Yang ke-10, akuntansi sebagai percobaan. Akuntansi dapat dipandang sebagai percobaan. Akuntansi cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai situasi, mengadaptasi solusi-solusi baru untuk masalah baru, dan beradaptasi terhadap kasus-kasus yang paling kompleks.
Akuntansi merupakan percobaan terutama ketika ia bersifat sukarela, inovatif, dan tentatif. Kesuksesan akuntansi sebagai percobaan terletak pada berbagai respon yang mungkin diberikan oleh para individu terhadap data. Selanjutnya yang ke-11, akuntansi sebagai distorsi. Akuntansi digunakan untuk mengendalikan atau memengaruhi tindakan-tindakan baik dari pengguna internal maupun eksternal. Akuntansi menjadi sasaran ideal bagi pihak-pihak yang mencoba untuk memanipulasi arti dari pesan yang akan dilihat oleh pengguna. Nah, di sini akuntansi dianggap menyimpang. Ini tergantung penggunanya siapa. Dia itu menggunakan akuntansi untuk memanipulasi data. Siapa yang menggunakan akuntansi itu untuk disalahgunakan. Selanjutnya penyusunan dan verifikasi teori. Proses penyusunan teori akuntansi harus diselesaikan oleh verifikasi teori atau validasi teori. Jadi suatu teori itu harus valid, harus bisa diuji kebenarannya. Verifikasi itu mengacu pada kebenaran, keotentikan, argumentasi logis, keaslian, kelengkapan, keakuratan, memiliki nilai penjelasan serta bukti atas suatu kejadian yang mampu dilakukan kembali. Garis bawah, mampu dilakukan kembali. Jika teori itu berdasarkan pada matematika, verifikasi seharusnya diprediksi berdasarkan kekonsistenan logika. Jika teori itu didasarkan atas fenomena fisik atau sosial, verifikasi seharusnya diprediksi berdasarkan hubungan antara peristiwa-peristiwa yang dideduksikan dan observasi di dunia nyata. Oleh karena itu, teori akuntansi harus menjadi hasil dari suatu proses penyusunan teori dan verifikasi teori. Selanjutnya, hakikat teori akuntansi. Sejak awal tidak ada teori akuntansi komprehensif yang berlaku pada saat ini. Sebaliknya, teori-teori yang berbeda telah ada dan terus diusulkan dalam literatur. Nah, teori akuntansi itu belum ada istilah pastinya. Yang ada itu adalah teori akuntansi di tingkat menengah. Kenapa? Karena ada berbagai usaha dari para peneliti untuk mengembangkan teori akuntansi. Bukannya menjadi teori komprehensif yang tunggal, yang satu yang pasti, tapi ada banyak versi gitu. Karena para peneliti itu menggunakan pendekatan yang berbeda-beda untuk mengembangkan teori akuntansi itu sendiri. Nah, teori akuntansi tingkat menengah ini berasal dari perbedaan cara peneliti melihat antara pengguna data akuntansi dan lingkungan di mana para pengguna dan pembuat dari data akuntansi itu berperilaku. Saya akan mengambil salah satu pendapat ahli mengenai hakikat teori. Menurut McDonald, suatu teori harus memiliki 3 elemen. Yang pertama, pengodaan fenomena ke dalam suatu penyajian simbolis. Yang kedua, manipulasi atau kombinasi yang mematuhi aturan tertentu. Dan yang ketiga, penerjemahan kembali ke fenomena dunia nyata. Setiap komponen teori ini ditemukan di dalam akuntansi. Jadi, dia menjadi teori akuntansi itu karena yang pertama, akuntansi memakai penyajian simbolis atau simbol debit kredit dan keseluruhan terminologi adalah berlaku dan unik untuk akuntansi. Yang kedua, akuntansi memakai aturan penerjemahan, pengodaan, penyajian simbolis dari peristiwa dan transaksi ekonomi. Itu adalah satu proses penerjemahan ke dalam dan keluar simbol. Yang ketiga, akuntansi memakai aturan-aturan manipulasi seperti teknik-teknik untuk menentukan keuntungan. Itu mungkin dapat dianggap sebagai aturan untuk memanipulasi simbol-simbol akuntansi. Selanjutnya, metodologi dalam perumusan teori akuntansi. Metodologi dalam perumusan teori akuntansi itu ada dua. Yang pertama, metodologi deskriptif atau descriptive theory of accounting. Itu berusaha untuk menjustifikasi beberapa praktek akuntansi yang dianggap berguna. Contohnya, alokasi sumber daya dalam akuntansi operasional. Yang kedua, contohnya rekonsiliasi ekuitas pemegang saham dalam
akuntansi ekuitas. Kemudian yang kedua, metodologi normatif atau normative theory of accounting. Itu berusaha untuk menjustifikasi beberapa praktik akuntansi yang seharusnya dipergunakan. Nah, walaupun tidak terdapat teori akuntansi komprehensif tunggal, satu yang pasti dari berbagai sumber, berbagai teori akuntansi tingkat menengah telah dihasilkan dari berbagai pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang berbeda itu apa saja? Itu akan dibahas di slide selanjutnya, yaitu pendekatan tradisional untuk perumusan teori akuntansi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pendekatan untuk perumusan teori akuntansi. Nah, di sini itu terdapat dua macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan non-teoritis, dan yang kedua adalah pendekatan teoritis. Untuk pendekatan non-teoritis sendiri, itu terdiri atas dua macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan pragmatis, yang kedua, pendekatan kekuasaan. Untuk pendekatan pragmatis, itu terdiri atas penyusunan teori yang ditandai oleh kesamaannya dengan praktik pada dunia nyata. Nah, pendekatan ini itu teknik dan prinsip akuntansi harus dipilih atas dasar kegunaan mereka bagi para pengguna informasi akuntansi, serta relevansinya terhadap proses pengambilan keputusan. Kegunaan di sini itu berarti sifat yang mencocokkan sesuatu untuk melayani atau memfasilitasi tujuan yang dimaksudkan. Selanjutnya ada pendekatan kekuasaan yang terdiri atas penerbitan pernyataan sebagai regulasi dari praktik akuntansi. Nah, kedua pendekatan non-teoritis ini itu berasumsi bahwa teori akuntansi dan hasil teknik akuntansi harus disebutkan dalam dasar penggunaan akhir laporan keuangan. Selanjutnya, kita masuk ke pendekatan teoritis. Di dalam pendekatan teoritis itu terdapat beberapa macam pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan deduktif. Nah, pendekatan deduktif dalam perumusan teori itu diawali dengan dasar dan dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan logis mengenai subjek yang dipertimbangkan. Untuk merumuskan suatu teori akuntansi, pendekatan ini dimulai dengan dalil akuntansi dasar dan dilanjutkan dengan menurunkan prinsip akuntansi melalui cara yang logis. Pendekatan ini itu bergerak dari umum ke khusus. Untuk selanjutnya ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif dalam penerapan perumusan teori akuntansi itu diawali dengan observasi ke perusahaan-perusahaan bisnis mengenai informasi keuangan dan dilanjutkan dengan menyusun generalisasi. Selanjutnya ada pendekatan etis. Untuk pendekatan etis itu intinya terdiri atas konsep kewajaran, keadilan, ekuitas, dan kenyataan. Konsep kewajaran sendiri itu secara umum mengandung arti bahwa pembuat informasi akuntansi telah bertindak dalam keyakinan yang baik dan menggunakan praktik bisnis yang etis serta pertimbangan akuntansi yang baik. Jadi intinya itu kalau yang pendekatan etis itu lebih ke kewajaran. Selanjutnya ada pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi ini dalam perumusan teori akuntansi itu menekankan pengaruh sosial dari teknik akuntansinya. Nah, berdasarkan pendekatan ini, prinsip atau teknik akuntansi yang ada itu nanti akan dievaluasi untuk penerimaan dari dasar pengaruh laporannya terhadap seluruh kelompok komunitas. Nah, pada pendekatan ini itu tuh terdapat ekspektasi bahwa akuntansi, data-data akuntansi itu nantinya akan berguna dalam pembuatan pertimbangan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi bagi perumusan teori akuntansi itu menekankan pada pengendalian perilaku dari indikator makroekonomi. Jadi kalau misalkan yang pendekatan etis tadi dia fokusnya ke konsep kewajaran, pendekatan sosiologi fokusnya ke konsep kesejahteraan sosial, maka pendekatan ekonomi itu lebih ke konsep kesejahteraan ekonomi secara umum. Kriteria umum yang dipakai dalam pendekatan ekonomi makro ini itu yang pertama, bahwa kebijakan dan teknik akuntansi itu harus mencerminkan kenyataan ekonomi. Yang kedua, bahwa pilihan teknik akuntansi harus bergantung pada konsekuensi ekonomi.
Selanjutnya, ada pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Nah, pendekatan selektif sendiri itu merupakan akibat dari berbagai usaha untuk berpartisipasi dalam pematangan konsep dan prinsip akuntansi. Nah, pendekatan ini itu telah memberikan peningkatan kepada pendekatan baru yang sedang diperdebatkan dalam literatur, seperti halnya pendekatan peraturan, pendekatan perilaku, serta pendekatan kejadian, prediksi, dan positif. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatian semuanya. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada saat sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.